Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Meskipun kalian dari dua kelas yang berbeda, Ibu akan memenuhi pembelajaran kelas rangkap. Jadi ada waktu di mana Ibu akan fokus kepada kelas 4, lalu ke kelas 5, dan akan bergantian seperti itu ya. Kalian tetap akan bisa belajar mandiri saat giliran menunggu. Yuk kita mulai dengan berdoa dulu bersama-sama. Silahkan ketua kelas pimpin untuk berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Kalau sudah berdoa, kita mulai dengan persepsi. Kita mulai dengan ice breaking sebentar ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Oke, kalau gitu kita lanjut. Oke, kita lanjut ke pembelajaran inti ya. Kita fokus dulu ke kelas 4. Anak-anak kelas 4, hari ini kita akan belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Ibu sudah siapkan bacaan berjudul Manfaat Membaca Buku. Yuk, perhatikan paragraf ini. Ini ya, Ibu sudah menyiapkan paragraf untuk kalian baca. Kita baca sama-sama. Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, kita bisa mengetahui banyak informasi baru. Membaca juga membuat kita menjadi lebih cerdas dan terampil. Nah, siapa yang tahu mana gagasan pokoknya? Yang tahu bisa angkat tangan. Gagasan pokok adalah inti utama dari paragraf. Di sini gagasan pokoknya adalah buku adalah jendela dunia. Yang ini ya. Buku adalah jendela dunia, ini yang termasuk gagasan pokok. Kalimat lainnya adalah gagasan pendukung. Jadi anak-anak sampai di sini sudah mengerti ya mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Kalau kalian sudah mengerti, Ibu ingin kalian membaca paragraf berikutnya di lembar kerja dan temukan mana gagasan pokok serta gagasan pendukungnya ya. Nanti akan kita bahas setelah Ibu memberikan pelajaran di kelas 5. Oke. Kalau ada yang tidak mengerti juga boleh ditanyakan ya anak-anak tentang apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Boleh ditanyakan. Oke anak-anak, sekarang gilirannya kelas 5 ya. Hari ini kelas 5 kita akan belajar tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Tolong perhatikan gambar yang Ibu tunjukkan ini ya. Ini gambar apa nih anak-anak? Iya betul, gambar katak. Yang termasuk kaki katak yang mana nih kaki katak? Ditunjuk. Iya, yang ini ya, kaki katak ya. Ini kaki katak ini termasuk alat gerak pasif atau aktif ya, anak-anak. Iya, betul. Kaki katak ini adalah alat gerak aktif karena bisa
digerakkan oleh otot. Kalau gambar ini gambar apa nih namanya? Gambar tulang manusia ya, ini ya, tulang manusia. Kalau tulang itu alat gerak pasif atau aktif ya anak-anak. Tulang adalah alat gerak pasif. Kenapa dia disebut alat gerak pasif? Karena dia tidak bisa bergerak sendiri tanpa otot. Itu ya perbedaannya alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, anak-anak, untuk tugas mandiri kelas 5, kalian buka LKS halaman berikutnya ya. Cocokkan gambar hewan dan manusia beserta alat geraknya, lalu tulis fungsinya. Kalau udah, silakan dikumpulkan ke ibu. Oke anak-anak, mengerti ya? Oke anak-anak, jadi untuk kelas 4, ibu sudah lihat ya, beberapa dari kalian sudah menemukan gagasan pokoknya. Ada yang mau membacakan di depan? Kalau mau bisa angkat tangan ya. Jadi itu ya anak-anak yang dimaksud gagasan pokok. Oke, Nadira boleh maju ya untuk membacakan di depan hasil dari temuan teks yang termasuk gagasan pokok mana, yang termasuk gagasan pendukung mana ya. Ambil bacakan di depan. Oke, pintar, bagus Nadira, sudah membacakan hasilnya dengan baik dan sudah mengerti mana yang termasuk gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung. Beri plus anak-anak untuk Nadira. Sekarang untuk kelas 5 ya. Ayo, siapa yang tahu alat gerak utama pada manusia untuk berjalan ada apa aja? Yang tahu bisa angkat tangan. Ada apa? Iya, bagus. Ada betis. Terus ada apa lagi di atasnya betis, ada apa tuh namanya? Ada paha, betul. Ada paha juga. Terus di bagian kaki itu ada apa lagi? Di bagian kaki itu ada otot-otot kaki. Pintar anak-anak, sudah betul ya. Oke anak-anak ya, sudah betul. Tadi yang alat gerak utama pada manusia untuk berjalan sudah betul ya. Coba sebutkan apa alat gerak utama pada manusia. Di bagian badan manusia ada apa nih? Namanya apa nih? Namanya ada, betul, otot jantung. Otot jantung itu hanya terdapat di jantung ya. Bekerja secara terus-menerus tanpa kita sadari. Itu ya juga termasuk alat gerak aktif, otot jantung. Pintar. Oke anak-anak semua, hari ini kalian hebat sekali karena kalian bisa belajar dalam kelas rangkap tapi tetap fokus dan semangat pada kelasnya masing-masing. Yuk kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Untuk kelas 4, apa yang bisa kita simpulkan? Yaitu gagasan pokok adalah inti dari paragraf dan gagasan pendukung untuk memperkuatnya sebagai penguat dari gagasan inti. Lalu untuk kelas 5, kesimpulan dari pelajaran hari ini apa? Yaitu alat gerak aktif digerakkan oleh otot dan alat gerak pasif seperti tulang membutuhkan otot untuk bergerak. Seperti itu ya anak-anak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada, jadi sudah mengerti semua ya. Oke, udah mengerti semua, sudah bagus. Ibu sangat bangga pada kalian. Jangan lupa ya, yang tadi ibu memberikan tugas kepada kalian, tolong dikerjakan tugasnya di rumah. Nanti kalau ada kesempatan lagi, kita akan ketemu lagi kepada ibu ya, dan akan bisa belajar di kelas rangkap yang sama. Oke anak-anak, jadi bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar? Untuk kelas 4, bagaimana perasaannya? Oh, senang ya, dan juga jadi mengetahui apa yang disebut gagasan pokok dan pendukung. Lalu untuk kelas 5, apa yang dirasakan setelah belajar hari ini? Oh, jadi mengetahui juga ya, jadi mengetahui apa yang termasuk otot alat gerak aktif dan pasif. Kalau gitu Bu akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.